untuk Februari ini ya kami melihat bahwa kemungkinan inflasi juga akan ini ya lebih landai dibandingkan Januari. Ini sebetulnya juga tren musiman begitu ya. Jadi kalau Februari memang rata-rata inflasinya rendah. Kami perkirakan sih bulan ini mungkin sekitar hanya 0,15 gitu ya. Jadi lebih rendah dari bulan lalu ya yang mencapai 0,34 begitu ya. Jadi separuh dari bulan lalu begitu. Nah, cuma problem dari inflasi ini kami perkirakan masih sama ya, yaitu terkait dengan harga pangan begitu. Tadi sudah disebutkan di pengantar ya, salah satunya beras begitu, karena beras ini ya dalam komponen inflasi dia juga dalam hitung-hitungan teknikalnya itu juga bobotnya juga paling besar begitu. Di luar itu juga kalau melihat ya dari update dari data-data BPS ya juga melalui forum koordinasi yang juga rutin dilakukan oleh Kemendagri beserta ini ya pemerintah daerah begitu masih lebih dari 140-an daerah ya yang beras ini trennya masih naik begitu. Jadi gambarannya mungkin beras, terus kemudian juga ada cabai rawit ya. Cabai rawit ini juga masih menjadi problem. Beberapa tempat juga masih mengalami harga di minyak goreng ya, kenaikan di harga minyak goreng. Dan mungkin yang terbaru itu adalah terkait gula ya kalau saya lihat gitu karena ini kan menjelang puasa dan lebaran itu biasanya permintaan terhadap gula ya makanan-makanan yang memerlukan pemanis itu biasanya meningkat gitu. Seperti itu Mbak Sinta. Baik, Pak Ego, tadi Anda menyampaikan bahwa memang beras ini kalau dalam komponen inflasi bobotnya memang lebih besar dan terpantau masih ada sekitar 140 daerah ya yang harga berasnya masih cukup tinggi. Tapi Pak Ego, jika kita lihat begitu, kalau di tahun lalu sebetulnya kan di bulan Desember 2022 sudah dilakukan impor beras, lalu juga kita lihat sudah ada berbagai upaya, salah satunya operasi pasar. Menurut kacamata Anda sendiri, apa sebetulnya yang menyebabkan harga beras hingga saat ini masih juga belum turun, Pak Eko? Ya, pertama tentu saja karena permintaan begitu menjelang hari raya tentu saja atau puasa dan lebaran tentu saja permintaan akan meningkat begitu. Di luar itu juga aspek ini ya, aspek bahwa cadangan kita begitu ya, stok yang tersedia memang kan kemarin pemerintah terpaksa harus impor itu kan karena cadangannya itu di luar apa istilahnya ya rata-rata atau di bawah rata-rata begitu ya biasanya 1 sampai 1,5 juta gitu ya ton begitu. Nah ini kurang dari itu. Nah biasanya juga eh, referensinya ya pasar beras di Cipinang gitu yang juga menjadi referensi dan ini berdasarkan informasi ini flow-nya juga masih di bawah dari apa cadangannya itu yang tersedia itu masih di bawah rata-rata ya sehingga dari situ ya ada gambaran demand-nya naik persediaannya masih kurang begitu sehingga harganya masih cenderung meningkat ya. Yang saya lihat tuh untuk premium itu beras nasional masih di atas 13.000 ya 13.580-an begitu jadi memang perlu upaya lebih ini ya strategis begitu bagi pemerintah untuk bisa menurunkan harga beras ini begitu. Baik Pak Eko, artinya memang kalau kita bicara demand-nya naik, lalu juga cadangannya mungkin memang tidak sesuai, harga tentunya masih sulit untuk turun ya Pak Eko. Saya ingin ke Pak Sutarto. Pak Sutarto, merujuk pada PIH-PSN, harga beras belum juga menurun pada bulan ini, bahkan harganya ini menembus level Rp13.200, atau ini sebetulnya level tertinggi yang pernah dicatat oleh PIH-PSN. Kacamata Anda Pak, terkait dengan kenaikan beras yang juga kalau kita lihat memang belum kunjung melandai hingga di bulan ini. Menurut Anda sendiri apa Pak penyebabnya? Ya, terima kasih. Jadi kita tahu sebenarnya hari-hari ini di tingkat penggilingan maupun di tingkat petani itu harga gabah sudah turun, kemudian harga beras tentunya juga sudah mulai turun. Hanya kita tahu bahwa memang tidak semua daerah itu mampu memproduksi beras itu sendiri. Jadi tetap harus ada transportasi ke daerah lain. Di samping itu juga selama sampai dengan pertengahan Februari yang lalu, posisi kita adalah posisi minus. Nah, pada posisi minus itu, kalau pemerintah tidak menggelontorkan beras dengan cukup,
Nah, disitulah masih terjadi pergerakan harga. Nah, kemudian yang ketiga, sebenarnya beras yang beredar hari-hari ini itu adalah beras yang diproduksi dari gabah yang dibeli dari petani pada minggu-minggu lalu atau sebelumnya. Harga pada waktu itu masih di kisaran sekitar Rp6.000-6.300 per kilogram. Jadi artinya yang beredar sampai di retail itu adalah yang harga mahal tadi. Nah, untuk itu tentunya harapan kita ditambah lagi biasanya awal bulan ini permintaan cenderung naik. Ini sudah biasa. Nanti pada saat menjelang pada saat puasa awal itu sedikit turun, kemudian nanti pada saat menjelang 10 hari terakhir itu biasanya juga terjadi peningkatan. Jadi karena memang kemarin waktu lalu stok nasional itu juga ternyata hanya sekitar 4 juta berdasarkan surveinya Badan Pangan Nasional. Dari 4 juta itu ternyata yang siap dijual, artinya yang ada di penggilingan padi dan di pedagang itu hanya sekitar 29%. Jadi hanya 1 juta lebih itu yang beredar. Jadi yang siap edar. Sehingga memang peran pemerintah itu sangat menentukan. Maka dari itu kami waktu itu juga menghimbau segera lakukan operasi pasar secara masif.